Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita tentang masalah tanda-tanda hari kiamat. Kita sekarang masuk pada bab di antara fitnah-fitnah yang muncul sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah zuhurul khawarij, munculnya kelompok khawarij. Khawarij ini inti akidahnya mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi mereka mengatakan pelaku dosa besar itu kafir. Yang paling menonjol itu adalah ketika ada orang berhukum tidak dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka kafirkan. Qala al-muallif rahimahullah, di antara fitnah yang muncul itu adalah munculnya khawarij, orang-orang yang memberontak kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Munculnya kelompok ini setelah perang Siffin, perang antara Muawiyah dengan Ali. Setelah perang berkecamuk lama, akhirnya kedua belah pihak bersepakat untuk bertahkim pada masing-masing orang yang mereka tunjuk. Ketika Ali pulang ke mana? Pulang ke Kufah. Orang-orang yang tidak setuju dengan tahkim ini keluar dari barisan Ali, karena dulunya Khawarij ini berada di bawah, bergabung dengan pasukan Ali radhiyallahu taala anhu. Mereka singgah di sebuah tempat namanya Harura, sebuah kampung di Kufah. Waktu itu jumlah mereka sekitar 8.000, ada yang mengatakan 16.000. Maka Ali sallallahu alaihi wasallam mengutus Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma untuk berdialog dengan mereka. Akhirnya setelah dialog dengan Ibnu Abbas, akhirnya mereka sebagian mereka ada yang kembali ke dalam barisan Ali setelah mereka berdialog dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi sebagian lagi tetap tidak mau bergabung dengan Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah Ibnu Abbas mendebat mereka, berdiskusi dengan mereka, kemudian mereka kembali, sebagian mereka kembali di bawah barisan Ali. Kemudian ada desas-desus bahwasanya Ali bertaubat dari tidak jadi melakukan tahkim dengan Muawiyah. Akhirnya sebagian mereka ada yang tetap ikut, di antara mereka yang enggak mau ikut tadi itu kembali ke pasukan Ali. Kemudian Ali radhiyallahu taala anhu itu berkhutbah di masjid Kufah setelah mereka sebagian tidak mau kembali ke dalam pasukan Ali. Kemudian Ali berkhutbah. Ketika Ali berkhutbah, mereka itu orang yang tidak senang dengan Ali keluar dari Ali itu di samping masjid. Mereka
itu teriak-teriak dengan mengatakan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam beberapa hal Allah Subhanahu wa taala kadang menyerahkan hukum itu kepada manusia. Contohnya Pak, ketika ada orang membunuh binatang buruan saat dia ihram, yang menaksir jumlah nilai binatang buruan itu siapa Pak? Manusia. Jadi di sini apakah ketika ada manusia yang menaksir binatang buruan itu Pak, yang dibunuh itu dia keluar dari hukum Allah, menyerahkan hukum kepada manusia? Enggak. Jadi masalah darah binatang saja kadang Allah Subhanahu wa taala menyerahkannya kepada manusia. Kalau Khawarij enggak Pak, pokoknya tidak berhukum dengan Allah, hukum Allah berarti kafir. Karena itu Pak, di antara slogan mereka itu pokoknya ada negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah berarti negara itu adalah negara kafir. Berhukum dengan hukum selain hukum Allah itu Pak, semua sepakat kalau mereka menghalalkan kafir. Yang masalah kalau ada orang berhukum dengan hukum Allah karena terpaksa, contohnya Pak, atau bukan karena terpaksa, karena apa ya? Karena harta, karena jabatan umumnya Pak. Karena berhukum dengan hukum Allah ini Pak, itu tidak melulu berlaku untuk siapa? Untuk penguasa, enggak. Orang biasa pun Pak, kalau dia berhukum dengan selain hukum Allah, kok dia menghalalkan, kafir enggak dia? Kafir. Tapi kalau dia berhukum dengan selain hukum Allah Pak, kok ternyata dia itu Pak, masih meyakini saya salah, cuma aku butuh, terbawa oleh apa? Nafsunya. Maka dia dikatakan apa? Fasik. Maka dia dikatakan fasik. Ada sebuah peristiwa Pak pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang pemuda kerja ke seseorang. Ketika dia kerja, ternyata dia berzina dengan istri majikannya. Jadi pegawainya ini Pak berzina dengan siapa? Istri majikannya. Waktu itu diputuskan karena pemuda ini kan belum menikah. Seharusnya hukumannya apa dalam Quran? Dicambuk. Berapa kali? 100 kali. Karena yang perempuan sudah menikah, hukumannya diapakan? Dirajam sampai mati. Waktu itu Pak ada yang berfatwa, ada yang ngasih tahu bahwasanya hukum yang harus diputuskan itu adalah yang laki-laki ini harus dirajam, yang perempuan harus dicambuk 100 kali. Hukum ini bertentangan enggak dengan hukum Allah Pak? Terbalik. Kemudian karena orang tua si pemuda ini khawatir kehilangan nyawa anaknya, akhirnya orang tua ini menawarkan kepada keluarga yang perempuan, enggak usah bunuh anak saya, jangan dirajam, tak tebus pakai kambing 100 ekor dan 1 orang budak wanita. Mau mereka Pak. Jadi pemuda ini enggak dirajam. Jadi istrinya ini Pak, istrinya majikan ini dicambuk 100 kali sebagai tebusan pemuda ini karena menzinai istri majikannya. Mereka mendapatkan 100 ekor kambing dan 1 orang budak. Apakah ini sesuai dengan hukum Allah Pak? Enggak. Kemudian Pak, orang tua si pemuda ini Pak tanya kemana-mana, karena Rasulullah itu kan ngirim banyak orang ke beberapa negeri untuk ngajarin mereka hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tanya kepada ahlul ilmi, para sahabat yang ahli ilmu, tentang masalah hukum ini. Ternyata mereka mengatakan anakmu itu belum menikah, seharusnya dicambuk 100 kali. Istri majikan itu karena dia sudah menikah harus diapakan? Dirajam sampai mati. Maka orang tuanya ini Pak membawa anaknya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk suami wanita itu dibawa menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keputusan yang telah terlaksana Pak sesuai tidak dengan hukum Allah? Enggak sesuai. Dia tanya, ya Rasulullah,
anakku kerja ke orang ini, ditunjuk sama dia, suaminya perempuan yang dizinai itu, Pak. Anakku berzina dengan istrinya. Kemudian diputuskan bahwasanya anakku harus dirajam, istrinya ini harus dicambuk 100 kali. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, putuskan di antara kami dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Pak. Orang itu mengatakan, ya Rasulullah, karena anakku mau dirajam, aku tebus anakku dengan 100 ekor kambing. Kemudian 100 ekor kambing plus budak wanita satu. Jadi mereka ambil itu, Pak. Karena kebutuhannya seperti itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh aku akan menghukumi perkara ini dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Anakmu harus dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan istri dari orang ini dirajam. Kambing dan budak wanita yang telah kamu serahkan harus dikembalikan kepada kamu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada salah seorang sahabatnya untuk menemui istri orang ini, tanyakan dia, kalau dia ngakui berzina, rajam dia. Setelah dia datangi, Pak, ternyata apa? Berzina sungguhan, hanya dirajam, Pak. Pertanyaannya, Pak, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung mengkafirkan, Pak, orang yang membuat keputusan pertama itu, Pak? Dalam riwayat itu tidak ada, Pak. Dalam riwayat itu tidak ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meluruskan. Bisa jadi, Pak, karena mereka apa? Tidak tahu. Bisa jadi karena mereka tidak tahu. Karena masalah berhukum dengan hukum Allah itu, Pak, faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, itu tidak hanya berlaku untuk pemerintah, untuk pribadi ke pribadi pun berlaku. Umpamanya, Pak, ada orang butuh uang. Ada orang butuh uang, kepepet untuk modal. Kemudian karena dia itu kepepet butuh modal, wis iki jane haram iki, tapi wis ndak apa-apa lah aku pinjem aja, Pak. Ngomong kayak gitu. Dia menghukumi itu, Pak, mengambil keputusan. Karena mengambil hukum itu artinya ngambil apa, Pak? Ngambil keputusan. Ketika dia ngambil keputusan, ngambil pinjaman di bank dalam bentuk riba umpamanya, Pak. Dia ngambil keputusan apa enggak? Ngambil keputusan. Kafir enggak dia, Pak? Enggak, tergantung, Pak. Kalau dia menghalalkan, kafir dia. Kalau dia menghalalkan, Pak, meskipun enggak pinjam ke bank, kafir dia. Karena itu, Pak, kita tidak boleh memukul rata semua orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Dudukkan permasalahan itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Ada orang, Pak, sudah kebelet pengen berhubungan badan, dia memilih zina namanya, Pak. Dia ngambil keputusan apa enggak? Ngambil keputusan. Apakah dia ngambil keputusan sesuai dengan hukum Allah? Enggak sesuai, karena dia nuruti hawa nafsunya. Apakah dia kafir? Enggak. Selama dia tidak menghalalkan perbuatan haram itu. Kalau orang Khawarij enggak, Pak. Pokoknya dia melakukan dosa besar berarti kafir. Karena itu, Pak, mereka memberontak itu, Pak, sebenarnya efek samping. Efek samping dari apa? Mengkafirkan. Karena mereka mengatakan penguasa itu kafir, maka halal untuk memberontak kepada mereka. Ini dasar, Pak, kenapa mereka memberontak kepada para pemimpin. Tentang masalah Khawarij ini, Pak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam banyak hadis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tamruku mariqatun inda firqatin minal muslimin yaqtuluha awlat ta'ifaini bilhaq. Akan keluar satu kelompok dari kalangan kaum muslimin, yang satu kelompok ini akan dibunuh oleh kelompok yang lebih utama dari dua kelompok dengan cara yang benar. Oleh siapa, Pak? Ali radhiyallahu taala anhu. Karena akhirnya, Pak, Ali radhiyallahu taala anhu membunuh mereka semuanya.
yang selamat sedikit sekali. Kenapa? Terlebih ada ceritanya. Jadi mereka itu kan mengkafirkan kaum muslimin yang di luar mereka, karena mereka mengatakan mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka kan singgah di sebuah desa namanya Harura. Ketika Abdullah bin Khabbab bin Arad lewat melintas di desa itu, Pak, ditangkap sama mereka. Kemudian dibunuh. Saat itu istrinya sedang hamil, Pak, dibunuh juga sama mereka. Bahkan perutnya dibelah sama mereka. Ketika peristiwa terbunuhnya Abdullah bin Khabbab bin Arad itu sampai kepada Ali, itu akhirnya Ali mendatangi mereka. Siapa yang membunuh Abdullah bin Khabbab? Kami, katanya. Siapa? Kami semuanya, katanya. Langsung diperangi sama Ali, Pak. Habis mereka, dihabisi sama Ali. Yang selamat cuma sedikit sekali. Yang selamat sedikit sekali. Jadi fitnah Khawarij itu, Pak, itu fitnah besar sekali. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah orang Khawarij itu orang yang nggak taat kepada Allah, Pak? Subhanallah, mereka tuh ibadahnya luar biasa, Pak. Kalau kita membandingkan ibadah kita dengan ibadah mereka, nggak ada apa-apanya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yakhruju fi hadhil ummati qaumun, di tengah-tengah umat ini akan muncul suatu kaum, tahqiruna salatakum ma'a salatihim, kalian akan menghina solat kalian jika melihat solat mereka. Bahkan Ibnu Abbas itu mengatakan, Pak, sampai lutut mereka itu, Pak, ngapal seperti kapalnya perut onta. Perut onta itu kan di tengahnya ada kapalnya, Pak. Dia kalau duduk kan bertumpu pada perutnya itu. Itu ngapal keras sekali itu, Pak. Lutut mereka, Pak, saking banyaknya mereka sujud, ngapal seperti kapalnya onta. Yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, akan tetapi la yujawizu huluqahum, Qur'an itu tidak melewati tenggorokan mereka, enggak sampai ke hati, Pak. Aw hanajirahum, Rasulullah mengatakan yamruquna minad din, mereka keluar dari agama, muruqas sahmi minar ramiyati, seperti keluarnya anak panah ketika menembus sasarannya. Jadi kalau mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah ketika menembus sasarannya. Kalau ada binatang, Pak, di panah, kok panahnya itu tembus, Pak, langsung keluar begitu, Pak, itu kayaknya seolah-olah binatang itu tidak luka, darahnya tidak banyak yang ngalir. Jadi Rasulullah mengatakan mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah yang menembus sasarannya. Bahkan Rasulullah mengatakan, sayakhrujuna qaumun fi akhiriz zaman, akan keluar di akhir zaman suatu kaum, ahdatsul asnan, usia mereka masih muda-muda, tapi sufahaul ahlam, akal mereka lemah-lemah. Yaquluna min khairi qaulil bariyati, mereka mengucapkan atau berkata dengan perkataan sebaik-baik perkataan manusia, maksudnya Quran. Maksudnya bahasa manusia mengatakan perkataan yang perkataan itu diucapkan oleh manusia, maksudnya mereka membaca Al-Qur'an. Bukan Quran itu perkataan manusia, bukan. Perkataan yang diucapkan ucapan terbaik yang diucapkan oleh manusia. Apa ucapan terbaik diucapkan oleh manusia? Dia bacaan Quran. Ketika mereka membaca Al-Quran, la yujawizu imanuhum hanajirahum, yang keimanan mereka tidak melewati tenggorokan mereka. Yamruquna minad din, mereka keluar dari agama, kama yamruqus sahmu minar ramiyati, sebagaimana anak panah itu keluar menembus sasarannya. Fa aina ma laqitumuhum, di mana saja kalian menemui mereka, faqtuluhum, bunuh mereka. Fa inna fi qatlihim ajra, karena dalam membunuh mereka itu terdapat pahala. Liman qatalahum yaumal qiyamah, untuk siapa pahala itu? Bagi yang membunuh mereka nanti di hari kiamat. Jadi kalau orang Khawarij itu, Pak, zahirnya mereka apa? Alim-alim, soleh-soleh.
Tapi Rasulullah mengatakan keimanan mereka hanya ada di mulut, tidak sampai ke hati mereka. Karena mereka Pak, mengambil ayat-ayat yang seharusnya diarahkan ke orang kafir, ayat itu diarahkan kepada siapa? Kaum muslimin. Karena pelaku dosa besar Pak di masa Nabi ada enggak? Banyak. Ada enggak orang berzina di masa Nabi? Ada. Apakah dia kafir? Enggak. Buktinya Nabi apa? Merajam mereka, menerapkan hukum Islam kepada mereka. Setelah mereka mati dia apakan? Disolati. Kalau mereka kafir disolati apa enggak? Enggak. Imam Bukhari mengatakan, "Kana Ibnu Umar yarahum syiraral khalqillah." Ibnu Umar memandang orang Khawarij ini adalah seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar mengatakan, "Innahum intalaqu ila ayatin nazlat fil kufar." Karena mereka mengambil ayat-ayat yang seharusnya diterapkan kepada orang kafir, faja'aluha 'alal mu'minin. Mereka terapkan hukum Quran itu kepada siapa? Orang-orang mukmin. Sampai sekarang Pak, mereka itu orangnya masih muda-muda Pak. Oh, ibadahnya luar biasa, jamaahnya pateng Pak. Bahkan ngajinya luar biasa. Karena saya pernah hampir kena soalnya. Jadi saya pernah dulu Pak ngaji. Saya kan suka ikut taklim dulu. Jadi mereka tuh biasa sholat di tempat saya kerja dulu. Bisa di situ. Jadi suatu saat mereka ngajak saya ngaji Ibnu Katsir katanya. Mau karena ngaji Ibnu Katsir mau saja saya. Hari apa? Hari ini jam sekian. Waktu itu tahun 2002 Pak. Tahun 2002 sebelum bom Bali. Ketika saya setelah ngomong kayak begitu, karena itu saya kerja kan. Waktu itu ada teman saya yang lihat saya berbicara dengan orang-orang ini. Karena saya nggak tahu mereka. Karena saya kan orang baru di Surabaya waktu itu. Subhanallah Pak, setelah mereka pergi, saya didatangi teman. Kamu tadi ngomong dengan orang itu? Iya. Namanya yayasannya Abnaul Ummah Pak. Kamu ngomong dengan anak-anak Abnaul Ummah tadi? Iya. Ngajak apa mereka? Mereka ngajak ngaji Ibnu Katsir katanya. Kapan? Hari ini jam sekian. Di mana? Di sini katanya. Jangan ikut katanya. Cuma saya waktu itu nggak ngerti Pak, nggak ngerti. Cuma dibilang jangan ikut gitu aja sudah. Setelah itu terjadi peristiwa bom Bali. Setelah 1 bulan Pak, gambar-gambar orang yang ngajak saya itu terpampang semua di koran-koran. Banyak yang ketangkap, hilang mereka Pak. Setelah bom Bali mereka hilang semua, nggak muncul lagi. Beberapa bulan kemudian mereka kayaknya ketangkap semua sudah. Iya, kita nggak tahu Pak. Orangnya subhanallah Pak. Kalau sholat itu belum adzan datang mereka. Belum adzan sudah datang. Tapi ternyata akidah mereka apa? Mengkafirkan orang di luar kelompok mereka. Mereka Pak kalau bilang Pancasila itu Pak, togut gepeng, setan gepeng. Pancasila itu dibilang setan gepeng. Dan itu sampai sekarang masih banyak Pak, kelompok itu masih banyak. Hah? Apa? Ya mereka kerja seperti umumnya orang-orang kerja, ya jualan. Apanya? Ya nggak tahu. Kalau mungkin pendapat mereka bermuamalah dengan kita dalam hal muamalah boleh, karena bermuamalah dengan orang kafir hukumnya boleh. Kalau jual beli. Hah? Para sahabat dulu tidak mengkafirkan mereka. Makanya karena itu Ali radhiyallahu taala anhu ketika mereka melihat orang-orang yang mengkafirkan mereka karena dalih, karena mentakwil ayat faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun diterapkan kepada mereka, Ali radhiyallahu taala anhu berkata kepada mereka, faqala lahum Ali lakum alaina salat, kalian berhak mendapatkan 3 hal dari kami. Yang pertama, alla namna'akum minal masajid, kami tidak akan melarang kalian mendatangi masjid-masjid kami. Yang kedua, wala mir rizqikum fil fai, harta fai pun kalian masih dapat. Wala nabda'ukum biqitalin ma lam tuhditsu fasadan, dan kami tidak akan memulai perang dengan kalian selama kalian tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Ternyata mereka apa? Berbuat kerusakan di muka bumi dengan membunuh Abdullah bin Khabbab bin Arad. Akhirnya Ali radhiyallahu taala anhu memerangi mereka dan menghabisi mereka. Dan ini Pak, kelompok ini akan selalu muncul.
Karena itu Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Ibnu Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullama kharaja qarnun quti'a aktsaru yansha'u nash'un yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Akan muncul sebuah generasi yang mereka membaca Al-Quran, akan tetapi Quran itu tidak melewati tenggorokan mereka. Kullama kharaja qarnun kuti, setiap kali mereka muncul di sebuah generasi, mereka akan dihabisi. Setiap mereka muncul di setiap generasi, mereka akan langsung dihabisi. Karena itu Pak, dalam sejarah orang Khawarij ini tidak pernah bisa membuat sebuah negara. Mereka selalu apa? Kalah, dihabisi mereka. Sejak masa Nabi, sejak masa Ali radhiyallahu taala anhu. Di masa Ali mereka dihabisi siapa? Ali. Nanti pada masa Bani Umayyah Pak, ya dihabisi sama Bani Umayyah. Karena mereka di masa Bani Umayyah muncul lagi. Nanti di masa Abbasiyah muncul lagi mereka. Bahkan dalam sebuah hadis Pak, Ibnu Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullama kharaja qarnun kuti. Setiap kali muncul dalam sebuah generasi kelompok ini, mereka akan dipotong, dihabisi. Sampai 20 kali Nabi ngomong seperti itu. Setiap kali mereka muncul dalam sebuah generasi dipotong, terus begitu Pak. Jadi mereka itu inti akidah orang Khawarij itu adalah apa? Mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar. Kemudian di antara fitnah yang muncul sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah fitnatul qauli bi khalqil Quran. Adanya pendapat yang mengatakan Quran adalah makhluk. Quran itu kalamullah. Karena itu Pak, Allah Subhanahu wa taala mengancam yang mengatakan Quran itu adalah kalamul bashar, ucapan manusia, diancam dengan apa oleh Allah? Dengan neraka. Di surat Al-Muddatsir Pak, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in hadza illa qaulul bashar. Orang kafir mengatakan tidaklah Quran ini kecuali hanya ucapan manusia. Sauslihi sakor. Allah mengatakan orang yang mengatakan Quran itu adalah ucapan manusia, sauslihi sakor, akan aku masukkan dia ke dalam neraka sakor. Wa ma adraka ma sakor, la tubqi wa la tadhar. Dan masih banyak Pak di Quran itu Allah mengatakan hatta yasma'a kalam Allah, hingga mereka mendengar kalam Allah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Logikanya begini Pak. Kalau saya membaca proklamasi, Pak Karno membaca proklamasi, itu ucapan siapa Pak? Pak Karno, bukan ucapan yang ngomong siapa? Saya baca proklamasi Pak. Saya baca ucapan siapa? Pak Karno, apa ucapan saya? Bukan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Itu ucapan siapa? Bukan ucapan saya. Saya menyebut ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran itu adalah kalamullah. Jadi yang kita baca itu adalah kalamullah. Sudah Pak, yakini itu, jangan kemana-mana. Quran adalah kalamullah. Jangan mengatakan lafzi bil Quran, lafadzku adalah makhluk. Jangan. Quran adalah kalamullah. Jangan lebih dari itu sudah. Karena itu yang diucapkan oleh para sahabat dahulu. Karena fitnah khalqul Quran ini Pak, subhanallah, fitnahnya besar sekali. Bahkan Imam Ahmad itu Pak dicambuk, disiksa bertahun-tahun gara-gara apa? Dia mempertahankan akidah bahwasanya Quran adalah kalamullah. Kemudian termasuk di antara fitnah yang muncul sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ittiba'u sananil umam al-madiyah. Mengikuti kebiasaan-kebiasaan umat-umat terdahulu. Mengikuti kebiasaan umat-umat terdahulu. Ada perkara-perkara Pak yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, atau orang-orang Persia Pak,
yang kebiasaan mereka itu ditiru oleh siapa? Kaum muslimin. Contohnya Pak, kebiasaan yang biasa orang-orang terdahulu yang itu dilarang tapi ditiru oleh kaum muslimin, beribadah di sisi makamnya orang yang soleh. Iya, beribadah di sisi makamnya orang yang soleh, bertabarruk kepada kuburan-kuburan orang yang soleh. Itu sebenarnya sunnahnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sekarang Pak ada kuburan itu Pak yang didandani kayak manten. Itu buat apa? Termasuk acara peringatan tahunan itu Pak, haul. Itu sebenarnya Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa kepada Allah agar kuburannya tidak dijadikan sebagai idan hari raya. Hari raya itu apa? Sebuah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam interval waktu yang tetap, yang sama. Sebenarnya Pak, sekarang itu Pak, kematian orang yang alim dijadikan apa? Hari raya. Tapi namanya disebut apa? Hol. Namanya beda Pak, tapi hakikatnya sama. Kalau itu kalau sudah holan itu Pak, teropnya dipasang bagus, ada lampu-lampunya dipasang, kemudian macam-macam Pak, jajannya banyak juga itu Pak, konsumsinya luar biasa itu Pak. Tidak banyak. Sebenarnya itu termasuk sunnah Pak, sunnahnya umat-umat terdahulu yang ditiru oleh sebagian kaum muslimin. Tidak boleh Pak. Termasuk memperingati hari kelahiran umumnya Pak. Itu bagian dari apa? Sunnah-sunnah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Termasuk merayakan tahun baru Pak. Tadi kan tahun baru Pak. Iya. Hari Nairus itu Pak. Iya. Dulu ketika Nabi ke kota Madinah, kan ada hari raya Pak. Mereka punya hari raya. Yang kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menggantikan untuk kalian hari raya ini dengan dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hari raya orang Madinah itu apa Pak? Hari Nairus. Hari Nairus itu Pak, kalau bahasa kita sekarang tahun baru. Tahun baru. Itu kebiasaan orang-orang terdahulu Pak. Termasuk kebiasaan orang-orang Nasrani Pak yang banyak ditiru oleh orang kaum muslimin itu adalah menyembunyikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tidak mengamalkan kitab Allah yang Allah turunkan kepada mereka. Itu termasuk termasuk mengikuti sunnah-sunnah umat-umat terdahulu. Dan itu hukumnya haram, tidak boleh. Hal ini berdasarkan hadis, la taqumu sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga umatku akan mengambil bi akhdhil qurun, dengan kebiasaan generasi-generasi sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Faqila ya Rasulullah kafaris war rum, apakah seperti orang-orang Persia dan orang-orang Romawi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa manin nasu illa ulaika, manusia itu siapa kecuali mereka. Maksudnya ya betul mereka yang akan diikuti. Wa fi riwayatin an Abi Sa'id qulna ya Rasulullah al yahud wan nasara, qala faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Qala Ibnu Battal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu umatnya bahwasanya sebagian mereka itu akan mengikuti perkara-perkara bid'ah dan hawa nafsu sebagaimana yang terjadi pada umat-umat sebelum mereka. Dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita agar kita menjauhi perkara-perkara buruk tersebut. Dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada manusia yang paling buruk. Artinya apa? Umat ini Pak semakin hari semakin buruk kondisinya. Nanti ketika hari kiamat terjadi, itu adalah terjadi pada seburuk-buruknya manusia.
Karena semakin ke belakang itu Pak, sunnah-sunnah umat-umat terdahulu itu akan semakin digandrungi oleh sebagian kaum muslimin. Bahkan orang yang tidak meniru mereka itu dianggap orang yang kolot. Sebenarnya Pak, yang kolot siapa? Ya mereka. Karena mereka mengikuti sunnah-sunnah orang-orang yang hidup sebelum zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak sekarang Pak, kalau orang nggak ulang tahun tuh kayaknya gimana gitu kayaknya. Subhanallah Pak, ulang tahun itu manusia itu Pak terlena dengan apa? Semakin besar, berarti umurnya semakin panjang. Sebenarnya enggak Pak, umur itu semakin hari semakin berkurang atau semakin berkurang. Kenapa? Coba Pak, seandainya Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita Pak, kapan kita mati? Umpamanya Pak, ada tulisan di tangan kita, kamu akan hidup selama 55 tahun. Kamu akan hidup selama 75 tahun. Kamu akan hidup selama 40 tahun. Kira-kira Pak, ada nggak manusia yang ulang tahun Pak? Seandainya waktu kematian kita Allah kasih tahu, ada nggak Pak kira-kira? Ya enggak akan ada Pak. Ada nggak manusia ketawa Pak? Enggak akan ada. Jadi Allah menyembunyikan kepada kita Pak kapan kita akan mati. Itu nikmat yang luar biasa Pak. Coba kita bayangkan Pak, seandainya Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kapan kita akan mati, bisa dipastikan Pak tidak akan ada orang yang bahagia. Dia masih panjang umurnya, ini telurku katanya mati sesuk iki. Semuanya. Karena itu Pak, apa ya? Perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala itu penuh dengan apa? Hikmah. Penuh dengan hikmah. Jadi kita harus meyakini Pak bahwasanya di antara sifat Allah itu adalah bijaksana. Di balik semua keputusan Allah terdapat kebijaksanaan yang luar biasa. Karena itu Pak, seandainya orang itu mengetahui kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya mereka akan betul-betul ridho dengan ketentuan yang Allah tentukan untuk mereka. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai hatta law dakhalu juhra dhabbin la tabi'tumuhu. Sehingga seandainya mereka masuk ke lubang biawak pun kalian akan apa? Mengikuti mereka. Nah, sejengkal demi sejengkal itu Pak, maksudnya persis kalian akan mengikuti kebiasaan mereka persis seperti kebiasaan mereka. Enggak akan dipolah sama kalian. Sama. Termasuk memuji para nabi dengan pujian yang berlebihan itu Pak, itu termasuk apa? Sunnahnya orang-orang terdahulu, orang-orang Nasrani Pak. Nanti Rasulullah mengatakan, la tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan memuji aku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa alaihissalam. Sekarang Pak, orang yang mengatakan cinta Nabi itu Pak, itu ketika mereka bersolawat Pak, kata mereka, isinya solawat apa bukan Pak? Bukan. Solawat itu Pak intinya mendoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memuji Nabi, apakah itu solawat? Enggak. Bahkan pujian mereka kepada Nabi itu berlebih-lebihan, bahkan bisa sampai mencapai derajat kesyirikan. Contohnya Pak, sampai ada yang mengatakan Pak, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah tolonglah aku. Ini doa apa bukan? Doa. Yang didoai siapa Pak? Minta kepada siapa orang ini Pak? Ke Rasulullah. Apakah berdoa kepada Nabi bukan sebuah kesyirikan? Waliyadzubillah, itu sebuah kesyirikan yang besar. Bahkan adrikni ya Rasulullah. Mereka mengatakan apa?
adrikni selamatkan aku ya Rasulullah. Sama Pak sebenarnya. Karena doa itu ibadah, tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Ketika ada orang beribadah kepada selain Allah, maka itu bagian dari kesyirikan. Sekarang Pak mereka salawatan, kadang-kadang Pak yang dibaca bukan salawat. Isinya apa? Itra, pujian berlebihan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada beberapa salawat itu Pak yang saya dengar sendiri Pak. Kadang mereka bersalawat itu Pak yang dipuji bukan Nabi, keluarga pendiri salawat itu. Ya Pak, saya pernah mendengar sendiri Pak. Cuma orang-orang kan banyak tidak paham bahasa Arab, sehingga itu cuma apa Pak ya. Jadi mereka dibungkus dalam bentuk ucapan salawat, kata mereka acara salawat, tapi ada lirik-lirik yang apa? Yang memuji keluarga pendiri salawat. Saya ketawa. Oh ini ternyata anunya. Makanya mereka mati-matian membela salawatan. Karena memang ada kepentingan di situ Pak. Karena itu Pak, subhanallah Pak, antara kelompok salawat itu Pak nggak ada yang akur. Pernah dengar ceritanya Pak? Insya Allah banyak ceritanya itu Pak. Jadi antara satu kelompok salawat itu Pak luar biasa Pak. Itu banyak sekali apa? Pertengkaran, persaingan antar sesama mereka. Waliyadzubillah. Dan yang seperti ini Pak, itu termasuk bagian dari sunnahnya orang-orang Nasrani dahulu. Jadi orang Nasrani itu Pak antara kelompok sama, jangan dikira Pak orang Nasrani itu satu Pak, enggak. Orang Nasrani itu Pak pecahnya luar biasa. Bahkan perpecahan mereka itu lebih parah dari perpecahan kaum muslimin. Maksudnya kerangnya Pak, mereka mengkafirkan antar sesama kelompok mereka itu luar biasa, keras sekali mereka. Kalau yang memahami perpecahan di tubuh orang-orang Nasrani Pak, itu tahu betul itu Pak. Bagi mereka yang mempelajari betul itu Pak. Kemudian termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah zuhuru mudda'in nubuwah. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Bahkan di Indonesia pun Pak, ada enggak yang ngaku nabi Pak? Ada. Di sini siapa Pak yang paling terkenal Pak dulu? Sodak. Sama satu lagi Pak perempuan, Lia Eden, Lia Minuddin. Udah mati Pak alhamdulillah. Lia Eden Pak ya. Hal ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta yub'atsa dajjaluna kadzabun. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga muncul pendusta-pendusta yang jumlahnya hampir 30 orang. Kulluhum yas'umu annahu Rasulullah. Semuanya mengaku bahwasanya dia adalah utusan Allah. Nabi itu belum meninggal Pak, sudah ada yang mengaku sebagai nabi. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul ausan. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga ada kabilah-kabilah dari sebagian umatku yang akan menyusul orang-orang musyrik, bahkan mereka menyembah patung. Wa innahu sayakunu min ummati 30 kadzabun. Dan sesungguhnya akan ada di kalangan umatku 30 pendusta. Kulluhum yas'umu annahu nabi. Masing-masing 30 itu mengaku sebagai nabi. Wa ana khatamun nabiyyin. Aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi lagi setelah aku. Di antara orang-orang yang mengaku nabi itu Pak, itu di antaranya adalah Musailamah al-Kadzdzab. Bahkan ada satu wanita Pak yang mengaku sebagai nabi, Sajah namanya. Itu dinikahi sama siapa? Musailamah. Sajah ini seorang wanita ngaku sebagai nabi, ketemu dengan Musailamah yang juga mengaku sebagai nabi. Sajah dinikahi sama Musailamah. Jadi suami istri sama-sama ngaku sebagai nabi. Tapi Musailamah itu Pak, hancurnya di masa siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Para sahabat memerangi mereka.
Bahkan salah satu di antara sebab dikumpulnya Al-Quran jadi satu itu Pak, dikumpulnya jadi satu itu gara-gara apa? Banyaknya para sahabat yang terbunuh ketika memerangi orang-orang murtad. Kemudian di selain Musailamah Pak, ada juga Al-Aswad Al-Ansi di Yaman yang mengaku sebagai nabi. Itu ketika Nabi masih hidup itu Pak. Itu sudah ada yang mengaku sebagai nabi. Kemudian muncul lagi setelah itu Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Cuma Tulaihah ini Pak ngaku nabi, tapi setelah itu taubat dia dan akhirnya baik keislamannya. Masih banyak lagi Pak yang muncul bahkan pada masa kekhalifahan Islam Pak. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu banyak sekali orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Bahkan di akhir-akhir ini Pak, di abad ke-21 itu ada orang yang mengaku sebagai nabi. Abad 20 Pak ya. Siapa namanya yang di India itu Pak? Mirza Ghulam Ahmad. Itu mengaku sebagai nabi. Itu Pak, pengikutnya sampai sekarang banyak itu Pak. Di Indonesia banyak sekali itu pengikutnya. Mirza Ghulam Ahmad itu Pak, inti ajarannya mengatakan jihad tidak ada. Karena yang men-setting Mirza sebagai nabi itu Inggris. Kenapa Inggris nyeting Mirza Ghulam untuk mengaku sebagai nabi Pak? Karena waktu itu Inggris itu Pak kewalahan menghadapi kaum muslimin yang berjihad melawan Inggris di India. Nah, akhirnya untuk mengurangi ini Pak, itu dimunculkanlah seorang rasul sama mereka yang mengaku sebagai nabi, yang inti ajarannya adalah mengatakan jihad tidak ada. Karena kaum muslimin itu kuat memerangi Inggris gara-gara apa? Doktrin jihad yang ada di dalam agama. Kemudian termasuk di antara tanda-tanda kiamat itu adalah zuhur naril Hijaz, munculnya api di negeri Hijaz. Jadi di Madinah itu Pak pernah muncul api besar. Itu besarnya api itu Pak cahayanya sampai ke negeri Syam, Busra, sampai ke Busra namanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumu sa'atu hatta takhruja narun min ardil Hijaz tudhi'u a'naqal ibli bi Busra. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga akan muncul api dari negeri Hijaz yang menerangi leher-leher onta yang ada di Busra, di Syam. Jadi munculnya di kota Madinah Pak, api itu muncul dari gunung Pak. Kayak apa namanya? Kayak gunung Merapi begitu. Tapi cahayanya sampai ke negeri Syam. Mu'allif mengatakan api ini sudah muncul pada pertengahan abad ke-7 Hijriyah. Pada tahun 654 Hijriyah. Api itu sangat besar. Para ulama yang melihat api itu menceritakan bagaimana besarnya api itu. An-Nawawi mengatakan kharajat fi zamanina, pada masa kita ini, karena api itu muncul pada masa siapa? An-Nawawi rahimahullah. Telah muncul api di kota Madinah pada tahun 654 Hijriah. Api itu sangat besar sekali di selatan kota Madinah, selatan timur kota Madinah, di belakang Harrah. Telah sampai berita dari penduduk Syam dan seluruh penjuru negeri, dan mereka mengabarkan kepadaku man hadarha min ahlil Madinah, orang yang telah menyaksikannya sendiri dari kalangan penduduk kota Madinah. Jadi penduduk kota Madinah yang melihat langsung peristiwa itu pernah bertemu dengan siapa? An-Nawawi rahimahullah. Termasuk orang Syam yang menyaksikan api itu Pak, juga sampai kepada siapa? Para ulama saat itu. Jadi api ini betul-betul besar hingga apa? Hingga cahayanya sampai ke negeri Syam. Syam ke Madinah itu jauh loh Pak, ribuan kilo, jaraknya masih ribuan kilo. Kalau kecil apinya Pak ya nggak nyampe Pak. Sekarang Pak kalau ada gunung apa mana Semeru,
mengeluarkan api semuanya Pak. Sampai nggak ke sini cahayanya Pak? Nggak sampai. Cuma berapa kilometer? 80. Tapi ini Pak dari kota Madinah sampai ke negeri Syam. Ibnu Katsir rahimahullah itu menulis bahwasanya banyak orang-orang Badui yang ada di kota Busra menyaksikan leher-leher onta diterangi oleh cahaya api ini yang muncul di negeri Hijaz. Termasuk Imam Al-Qurtubi juga menceritakan hal itu. Kalau Ibnu Katsir meriwayatkan ini dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi peristiwa ini terjadi sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan Pak bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya nabi itu bukan utusan Allah Pak, seperti kita Pak, tahu enggak apa yang akan terjadi sepeninggal beliau? Enggak tahu. Dari mana nabi tahu? Dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi di muka bumi ini. Tapi insyaallah pada pertemuan yang akan datang Pak, kita akan membaca tanda kiamat yang ke-10, yaitu peperangan kaum muslimin dengan orang-orang Turk, orang-orang yang berhidung pesek, bermata sipit. Orang-orang Mongolia Pak, orang-orang Turki dan Mongolia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.